Perjuangan menuju kemerdekaan menjadi cerita yang terus diukir oleh wilayah-wilayah yang merasa terpinggirkan atau terabaikan oleh pemerintah pusat mereka. Di berbagai belahan dunia, aspirasi untuk menjadi negara merdeka terus bergema, meski seringkali diiringi oleh konflik yang tak terhindarkan. Beberapa wilayah seperti Tigray di Ethiopia, Papua Barat di Indonesia, dan Rojava di Suriah menjadi sorotan utama karena perjuangan mereka tidak hanya melibatkan dinamika politik lokal tetapi juga perhatian internasional yang mendalam. Tigray, sebuah wilayah di utara Ethiopia, telah lama menjadi medan konflik antara pemerintah pusat dan kelompok lokal yang menginginkan lebih dari sekadar otonomi. Ketegangan politik, diskriminasi, dan ketimpangan ekonomi menjadi akar dari pemberontakan yang memuncak dalam perang saudara. Konflik ini tidak hanya memakan korban jiwa yang besar tetapi juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Rakyat Tigray, yang merasa hak-haknya dirampas, terus memperjuangkan kemerdekaan mereka, berharap dapat membentuk negara yang berdaulat. Meski perdamaian sempat dibahas, luka yang ditinggalkan perang terus mempersulit proses rekonsiliasi. Our humanitarian colleagues are telling us that they're aware of media reports of airstrikes in Tigray's northwest zone that took place yesterday and that led to several civilian casualties, reportedly. However, we have not been able to confirm these reports, nor the number of casualties due to lack of communications in the area. As you saw in yesterday's statement by the Secretary General, he is indeed deeply concerned about the impact of the conflict that continues to have on civilians in Ethiopia. Our colleagues in Mekelle reported anti-aircraft fire this afternoon, but there's been no indication of bombardment of the city at this time. We, along with our humanitarian partners, have reduced movements in the northwest zone of Tigray following the airstrikes that took place Friday night, which reportedly killed more than 50 people and injured many others. We also continue to call on all parties to the conflict to immediately facilitate the free and sustained movement of humanitarian workers and supplies into Tigray, including medical supplies to treat civilians injured in recent attacks. Sementara itu, di ujung timur Indonesia, perjuangan Papua Barat untuk meraih kemerdekaan terus bergema. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini seringkali mengeluhkan marginalisasi ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok-kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah lama menyerukan pemisahan dari Indonesia dengan dalih sejarah dan budaya yang berbeda. Sebagai Panglima Angkatan Darat, Tipo Sojemi Magayowe siap perang menggagalkan semua kepentingan dari kolonial Republik Indonesia dan saya siap perang sampai bunuh mereka. Siap! On West Papua, Solomon Islands aligns itself with the Pacific Islands Forum position. We reaffirm Indonesia's sovereignty over Papua. We remain, however, concerned on the escalation of violence. Likewise, our United Nations must engage with the people of Papua, West Papua. I want to recognize and welcome the invitation by Indonesia for a mission to West Papua. Last year, leaders from the Pacific Islands Forum respectfully called on the Indonesian government to allow the United Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua Province. To date, there has been little progress on this front. I therefore call on the Indonesian government to please heed the previous call of Pacific leaders. The accusation of human rights is typical, a tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua, and stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Beliau dukung Palestina independen. Bagaimana dengan West Papua? Ini kan hipokrisi. Good PR to for other part of the world, but what happening in West Papua itu been ignoring.
pretending like good guys tidak masuk di akal kalau dilihat penilaian bangsa Papua, rakyat Papua. Jadi ini luka di dalam daging atau kanker di dalam tubuh Indonesia sendiri. Nah makanya kita terlalu keras membela Palestina itu, sementara Uighur enggak. Dia nanti orang bilang, kalau gitu Papua juga bikin dong kayak Palestina juga. Susah-susah gampang loh. Kita ingin memuaskan konsumsi publik domestik, tapi oleh kelompok separatis tertentu dimanfaatkan sebagai kemerdekaan sebuah bangsa juga. 1 Juli 1971 adalah Hari Kudus bagi bangsa Papua. Kami percaya bahwa impian setiap orang Papua itu akan terwujud. Jadi itu sedang terus diperjuangkan. Termasuk saya yang sekarang berada di Amerika. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, mencoba menekan gerakan ini melalui pendekatan militer dan pembangunan infrastruktur. Namun, di mata masyarakat Papua Barat, upaya tersebut sering dianggap tidak cukup untuk menjawab tuntutan keadilan dan kedaulatan. Perjuangan mereka terus berlanjut, meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa dari pemerintah pusat. Sekarang bukan masalah kita mengakui ya, tapi mereka ini adalah pentolan-pentolan yang sebenarnya secara pengakuan negara kita tidak mengakui organisasi mereka, ya. Tetapi secara ketokohan mereka harus kita akui bahwa mereka punya peran yang signifikan dalam mempengaruhi stabilitas politik di dalam negeri dan di luar negeri. Di Timur Tengah, Rojava menjadi contoh lain dari wilayah yang memperjuangkan identitasnya sendiri di tengah konflik berkepanjangan. Terletak di utara Suriah, wilayah ini dihuni mayoritas oleh etnis Kurdi yang telah mendeklarasikan otonomi di tengah perang saudara di Suriah. Dengan prinsip demokrasi langsung dan kesetaraan gender yang menjadi landasannya, Rojava berupaya membangun masyarakat yang inklusif. Namun, ambisi mereka menghadapi tantangan besar, baik dari pemerintah Suriah maupun dari ancaman kelompok ekstremis. Selain itu, dukungan internasional yang terbatas juga menjadi hambatan utama bagi Rojava dalam memperjuangkan pengakuan global. It's perfectly possible that in any entity and in UNRWA there might have been infiltrations from Hamas, and we recognized that those infiltrations led with certain credibility to participation of some of these elements in the events of 7 October. That in a place like Syria, where there is no ultimate military victory to be won, we're going to have to pursue the hard work of diplomacy that aims to stop the violence and deliver aid to those in need, and support those who pursue a political settlement and can see those who are not like themselves as worthy of dignity and respect. The humanitarians delivering life-saving aid were heroes. Those who bombed them were cowards. Accountability for crimes such as these is essential. I appeal to all those with influence to end the fighting and get talks started. Ketiga wilayah ini menjadi representasi perjuangan untuk meraih kedaulatan di era modern. Aspirasi mereka bukan hanya tentang memisahkan diri dari negara induk, tetapi juga tentang mencari keadilan, martabat, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun, jalan menuju kemerdekaan seringkali penuh dengan konflik, pengorbanan, dan ketidakpastian.